Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5B tema 4 yaitu sehat itu penting. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 58. Di halaman 58 ini ada ayo berlatih IPS adik-adik ya. Langsung saja nomor 1, apa penyebab manusia saling berinteraksi? Jelaskan. Jawabannya adalah manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Jelaskan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dalam interaksi tersebut. Pembeli mendapatkan barang yang ia butuhkan, sedangkan penjual mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut nomor 3, setiap hari kamu berinteraksi dengan banyak orang. Ayo tuliskan 3 pengalamanmu berinteraksi dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Tuliskan pada sebuah tabel seperti contoh berikut pada kertas tugasmu. Ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama adalah membeli makanan di kantin. Yang kedua adalah membeli sepatu di toko sepatu. Yang ketiga adalah membeli nasi pecel di warung. Kita lanjutkan ke halaman 62. Adik-adik, di halaman 62 ini. Di halaman 62 ada ayo berlatih PPKN adik-adik di atasnya ini. Yang pertama adalah nomor 1, apa kewajibanmu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat? Jawabannya adalah membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon di sekitar rumah. Nomor 2, apa hak yang kamu peroleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut? Jelaskan. Jawabannya mendapat kenyamanan dan mendapat udara yang segar. Nomor 3, mengapa kita harus bertanggung jawab? Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar? Jawabannya adalah agar lingkungan menjadi sehat dan kita terhindar dari penyakit. Nomor 4, apa akibatnya jika warga tidak melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan? Jelaskan. Akibatnya apa adik-adik? Jawabnya adalah lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan penyakit. Nomor 5, ceritakan pengalamanmu melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Menjaga lingkungan adalah kewajiban saya, sehingga saya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dengan membersihkan sampah di sekitar rumah dengan rutin. Sehingga saya mendapatkan hak yaitu tinggal dengan nyaman. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 63. Adik-adik, di halaman 63 ini ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1, tuliskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga adalah mewarnai. Lanjut nomor 2, buatlah rancangan atau sketsa gambar cerita untuk cerita-cerita berikut. A. Komang rajin berolahraga setiap hari Minggu. Komang dan teman-temannya berolahraga di taman. Pada suatu hari, Komang dan teman-temannya lari pagi di taman. Mereka menggunakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Mereka sangat gembira berolahraga bersama. Kurang lebih adik-adik gambarnya seperti ini adik-adik ya. Saya ambil dari gambar di Google adik-adik. Makanya gambarnya bagus. Kalau adik-adik mau gambar ini, silakan di stop videonya dan di gambar jawabannya. Kurang lebih saja ya adik-adik ya.
Sekarang kita lanjutkan ke B. Kelinci dan kura-kura memutuskan untuk berlomba lari. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start. Sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang lebih sampai dahulu. Lomba lari itu pun dimulai dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Ia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Jawabannya ini karangan saya sendiri adik-adik, mungkin tidak berkenan karena gambarnya kurang berkesan ini ya. Ini start dijaga oleh bekicot, kemudian finishnya dijaga oleh keong. Berarti kalau kelincinya mendahului berarti ya dia paling dekat dengan garis finish. Sementara ini kura-kura ya adik-adik ya, bukan biawak ini. Kura-kuranya ada di dekat garis start. Kurang lebih seperti inilah adik-adik ya. Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia di halaman 64. Nomor 1, jelaskan isi atau makna dan amanat pantun berikut. Tuliskan pada kotak di sampingnya. A. Jalan-jalan membeli kebab. Kebab dimakan selagi hangat. Siapa yang bertanggung jawab? Nasib baik akan didapat. Oke, isinya adalah nasihat agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Sedangkan amanatnya adalah jika kita bertanggung jawab, kita akan mempunyai nasib yang baik di kemudian hari. Itu yang A ya adik ya. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Sekarang yang B. Berjalan tak boleh lengah. Kalau lengah bisa kena usil. Bekerja tak boleh setengah-setengah jika ingin jadi orang berhasil. Oke, kalau yang itu isinya adalah nasihat agar kita bekerja dengan sepenuh hati. Amanatnya adalah jika kita ingin menjadi orang sukses, kita harus bekerja dengan sepenuh hati dan tidak boleh setengah-setengah. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Carilah sebuah pantun nasihat dan pantun kiasan lalu tentukan isi dan amanat. Saya tidak mencari adik-adik, saya membuatnya sendiri. Adik-adik pun mungkin bisa membuatnya sendiri. Pantun nasihat dulu ya adik-adik ya, nanti baru pantun kiasan. Pantun nasihat. Ikan lele, ikan selar, ikan gabus, ikan sepat. Jika kita rajin belajar, nilai bagus akan kita dapat. Isinya adalah nasihat agar kita rajin belajar. Amanatnya adalah jika kita ingin mendapat nilai yang bagus, kita harus rajin belajar. Amanat pantun yang kedua adalah pantun kiasan. Baju satu tidak bersaku, baju berkancing warna belang. Aku akan kejar cita-citaku walau harus banting tulang. Banting tulang ini artinya kerja keras ya adik-adik ya. Oke, isinya adalah nasihat agar kita dapat meraih cita-cita. Amanatnya adalah kita harus selalu berusaha agar cita-cita kita tercapai. Kalau sudah, ini ada sedikit yang bisa saya bantu untuk keterampilan kinerja praktik. Adik-adik diminta untuk menuliskan sikap yang tidak bertanggung jawab dan akibatnya di tabel berikut ini. Nomor 1, membuang sampah di selokan, akibatnya selokan tersumbat dan menyebabkan banjir. Contoh sikap tidak bertanggung jawab yang kedua adalah memetik bunga, akibatnya adalah tanaman menjadi rusak. Yang ketiga, sikap tidak bertanggung jawabnya adalah tidak menyiram tanaman. Apa akibatnya? Jawabnya adalah tanaman menjadi layu. Nomor 4, membiarkan sampah berserakan. Contoh sikap yang tidak bertanggung jawabnya. Dan akibatnya adalah lingkungan tampak kotor. Kemudian nomor 5, mencoreti batang pohon. Nah, ini akibatnya adalah tanaman menjadi rusak. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena jilid 5B untuk anak kelas 5. Temanya tema 4 yaitu sehat itu penting. Baiklah, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.